juga seneng banget karena banyak yang DM aku, jadi kayak, Kak kamu dari jurusan bahasa Indonesia ya, kayak gitu. Terus Kak aku tuh sebenarnya galau mau kuliah jurusan apa ya, kayak gitu. Terus pas itu beberapa bulan kemudian dia bilang, Kak aku ngambil bahasa Indonesia loh, kayak gitu, karena aku pengen banget nulis bener, kayak gitu. Terus kayak kayak misalnya edit kayak gitu, Kak aku pengen edit nih, aku tolong ya dieditkan, nanti berapa ininya fee-nya aku manut deh, kayak gitu. Terus Kak aku tuh ada PR, gara-gara aku baca tulisannya kakak, aku jadi tahu kata yang baku mana, yang nggak baku mana, kayak gitu. Dan aku tuh merasa kalau wah ini tuh dari aku seneng BTS loh, kayak gitu. Aku dari seneng BTS, terus aku dari marah-marah dengan orang-orang yang nulisnya kok kayak gini, terus akhirnya aku ya wes, daripada aku marah-marah, aku semakin banyak yang nggak suka kayak gitu. Ya wes lah, akhirnya dari tulisanku itu aku menyisipkan hal-hal yang pengen aku sampaikan. Aku pertama kali suka sama K-pop, khususnya musik ya, itu sebenarnya baru banget, baru 2017. Kalau sebenarnya suka drama itu udah dari lama. Pas aku SD itu udah dulu kan di rumahku cuma adanya Indosiar ya, jadi nontonnya dari itu, dari drama Korea kayak gitu. Jadi ketika ada aktor A itu main, aku tuh nggak tahu kalau misalnya dia itu dari idol grup B kayak gitu. Nah 2017 itu pas itu berarti aku masih muda ya. Pas masih itu ketika teman-teman juga mulai menjalin hubungan serius dengan pasangannya, aku juga mencoba kayak gitu. Tapi ternyata ketika teman-temanku sibuk menikah, kemudian punya anak kayak gitu, aku tidak seberuntung mereka gitu. Ya udah, akhirnya ketika putus itu sama pacarku, jadi mantan ya, akhirnya aku tahu K-pop. Jadi pas aku scroll Twitter gitu, ada salah satu temenku yang dia itu bagi screenshot MV, jadi musik video dari salah satu boy band yang lagi comeback itu dia screenshot. Terus aku lihat, ih apa sih kayak gitu, kayak aneh banget videonya kayak gini, tapi kok lucu gitu. Akhirnya aku ke YouTube dan aku cari tuh Spring Day tuh, muncul lah, karena emang itu kan bulan Februari ya. Jadi Februari itu aku ulang tahun, aku diputusin, dan aku ternyata juga kenal Spring Day. Ya Spring Day itu miliknya BTS gitu. Jadi aku tahu musik K-pop dan aku semakin mendalami, aku seneng kayak gitu ya dari 2017 itu gitu. Nah pas banget setelah Spring Day itu ada pengumuman konser dari BTS-nya gitu. Pas waktu itu juga aku punya duit, jadi aku nonton itu war dulu, ada keinginan lah gitu. Tapi aku tuh nggak pernah tahu kalau ternyata bertarung untuk mendapatkan tiket itu tuh semengerikan itu. Tapi tahun 2017 itu kan BTS belum ini ya, maksudnya belum seperti sekarang gitu loh, yang luar biasa mengerikan gitu warnya kayak gitu. Nah 2017 itu udah susah juga untuk mendapatkan tiket, tapi aku sama temanku dibantu, kami berdua itu akhirnya dapat jadi nggak pakai calo gitu 2017. Jadi pas waktu nonton konser tuh aku nggak tahu siapa, kan BTS ada 7 ya membernya, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jang Jungkook kayak gitu. Pas waktu itu aku nggak tahu ini tuh yang Jimin tuh mana, yang Hoseok tuh mana. Kalau ternyata J-Hope itu nama panggung, nama aslinya Jung Hoseok. Ya itu tuh benar-benar nggak tahu. Jadi cuma datang, ya wes ini dapat paling murah. Waktu itu tuh paling murah itu 1 juta. 1 juta tiket konsernya. Dan itu di belakang gitu ternyata, dan ada tempat duduknya gitulah. Karena aku juga baru di K-pop dan itu tuh kayak uji coba gitu loh. Ini ketika aku patah hati pada tahun itu, nanti ketika aku sudah lebih berusia atau beberapa tahun lagi, apakah aku akan menertawakan aku jingkrak-jingkrak dengan konser yang aduh mereka cuma kelihatan sekelingking kayak gitu, apakah aku akan lebih menggilai mereka kayak gitu. Aku kayak ini dari 2017 aku mau kayak gimana kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata meskipun pada waktu itu aku punya pacar lagi gitu, ya tetap aja aku tetap di K-pop gitu, dan aku semakin mencari tahu. Dan kalau dulu itu
ada sama teman-temanku gini, beli album nggak ya kayak gitu, nggak usah deh, kan bisa ngeprint sendiri kayak gitu ya, dalihnya gitulah gitu. Tapi pas final konser itu tuh temenku nonton pas Wings di Korea, dan aku mau beli album, aku mulai sekarang mau koleksi album. Dengan aku yang keuanganku sebenarnya biasa aja, aku juga mau lah gitu. Kalau temanku setiap album, setiap memori atau segala macam dia beli, aku oke lah, aku album aja, setiap edisi satu aja kayak gitu ya, pelan-pelan koleksinya gitu. Nah ya gitu sih kalau dari perkenalanku dengan BTS. Dan ternyata 2019 itu terjawab, ada konser lagi. Nah 2019 itu sudah luar biasa, maksudnya kayak fansnya BTS juga udah nggak kayak dulu gitu, udah BTS udah lebih wow, lebih terkenal, lebih dikenal gitu. Jadi untuk pertarungan tiket itu lebih mengerikan. Kan tiket itu ada raffle, ada buat yang reguler kayak gitu. Nah raffle itu dapatnya dari kita tuh membership itu harganya waktu itu 300.000 sekian. Terus harus itulah membership, dan kita ikut raffle untuk diundi apakah kita dapat nonton konser itu atau enggak gitu. Itu waktu itu di Korea ya. Jadi oke, ikut raffle di Korea. Kalau misalnya kita dapat raffle, kita baru membayar gitu loh. Waktu itu tiketnya di floor, maksudnya di deket banget sampai bisa melihat wajah utuhnya Taehyung dari di belakang sana, yang cuma sampai deket atap itu sama gitu loh harganya tuh. Aku lupa ding, pokoknya yang untuk raffle itu tuh 1 juta sekian gitu. Raffle, karena aku kan tipe orang yang kayaknya emang keberuntunganku tuh nol banget gitu loh. Aku tuh nggak beruntung gitu. Jadi aku udah bikin membership, raffle nggak dapat. Ya wes, akhirnya war sendiri gitu. Pas hari ditentukan itu aku sama temanku inilah buat final di Korea itu war lah. Ini biar bisa ke Korea harus dapet nih tiketnya kayak gitu. Tapi ya masalah koneksi, masalah A B C D itu akhirnya nggak dapet. Temanku yang aku mau ke sana itu tuh udah dapet, dia dapat raffle. Kayaknya emang keberuntungan dia itu udah, pokoknya dia tuh beruntung banget lah. Nggak sama kayak aku kayak gitu. Terus ya udah, akhirnya aku pasrah, tapi aku masih mau tetap ke Korea karena pada waktu itu aku sama dia ingin bikin buku perjalanan kami ke Korea, mengunjungi beberapa tempat yang pernah dikunjungi BTS, MV BTS, sama gimana sudut pandangku yang aku nggak dapet tiket dengan temanku yang akhirnya nonton konser gitu. Itu ada project sendiri gitu. Jadi aku merasa kalaupun aku nggak nonton konser di Korea, aku nggak apa-apa, tapi aku tahu euforianya konser, terus temanku nonton kayak gitu. Yang penting aku walaupun dari Korea tuh balik ke Indonesia lagi, aku ada kerjaan nulis dan uangku segala macam tuh akan balik gitu akan balik gitu. Jadi ya wes, berencana, tapi kan segala rencananya tuh semuanya tuh Tuhan ya yang menentukan. Jadi pas waktu itu apply visa, punya temanku diterima, aku nggak diterima. Aku udah beli tiket hotel, udah tiket pesawat gitu kan. Kalau hotel mungkin bisa di refund itu karena temanku juga akan menghuni hotel itu ya kayak gitu. Jadi yang agak kewalahan itu di tiket pesawatnya gitu, potongannya tuh ya lumayan lah kayak gitu. Tapi ya udahlah. Nah kan karena aku udah gagal, aku evaluasi apa sih yang bikin aku visaku itu nggak diterima kayak gitu. Pas waktu itu emang bulan-bulan itu tuh ada festival apa gitu di Korea, dan pengajuan visa itu ada diskon. Jadi emang kayaknya tuh semua orang Indonesia tuh mau ke Korea gitu loh gitu. Jadi kayak ya wes lah, aku tersingkirkan. Aku tuh evaluasi apa ya yang membuat aku ditolak, kenapa visaku ini nggak di ACC tuh apa kayak gitu.
kalau misalnya uang kan kita gini ya, kalau misalnya 2 minggu di Korea, kita akumulasikan aja 1 hari di Korea itu misalnya biaya hidupnya itu 300.000. Kalau misalnya di sana mau 2 minggu, tinggal 300.000 dikali 2 minggu itu kan berapa puluh juta kayak gitu. Itu saldoku itu insya Allah udah menutup ya saldoku itu. Terus syarat-syaratnya lain udah oke. Syarat yang aku kayaknya ini harus aku penuhi adalah pasporku itu masih kosong. Jadi aku bikin paspor itu sok-sokan banget langsung mau ke Korea kayak gitu. Mungkin enggak itu juga ya, karena kan dari pihak di sananya itu enggak menjelaskan kenapa visaku itu ditolak, itu enggak dijelasin. Jadi aku mengira-ira sendiri karena temanku yang visanya tuh juga belum pernah ada negara lain yang dikunjungi pun dia tuh bisa gitu, tapi dia ada tiket konser, emang dia juga menang raffle gitu loh. Terus ya udah karena masalah uang, maksudnya kayak masalah uang ini kan jelas aku udah memenuhi ya sekian puluh juta itu. Kalau misalnya uangku itu sebenarnya cuma ada 5 juta misalnya kayak gitu, untuk memenuhi jadi 20 sampai 30 juta kan aku bisa pinjam temanku dulu. Itu tuh udah gampang gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang perlu dipusingkan, karena teman-temanku juga aku dikelilingi dengan orang-orang yang lebih berada daripada aku kayak gitu. Terus berarti nih aku harus ada cap dulu di pasporku. Akhirnya aku oke lah, aku final, aku nggak apa-apa nggak nonton di Korea, tapi nanti opening aku mau nonton di Korea kayak gitu. Jadi itu kan final itu 2019, berarti mereka comeback, terus ada jadwal April 2020 itu tuh mereka opening di Korea. Ya udahlah, itu udah dari Desember itu udah ada jadwalnya, kalau nggak salah itu Desember udah ada jadwalnya. Akhirnya demi aku bisa ke Korea, itu aku harus ada stempel dulu 2 negara minimal. Jadi aku memutuskan untuk ke Singapura dan ke Kuala Lumpur. Masalahnya itu corona sudah masuk ke Singapura. Jadi aku galau lagi. Ya ampun, ini tuh aku tuh cuma mau ke Korea loh. Aku tuh cuma mau ketemu BTS. Ya mungkin itu nggak cuma ya, karena aku mau ketemu BTS kayak gitu. Aku tuh mau ke Korea loh. Aku tuh mau traveling. Kenapa sih sesusah ini kayak gitu? Apakah aku tuh harus kayak gimana gitu. Ya itu galau juga karena udah ada kasus COVID di Singapura kayak gitu. Terus tapi ya wes, karena tiket aku dapatnya promo dan itu nggak bisa kalau misalnya aku cancel itu nggak bisa balik. Ya wes, aku akhirnya sama teman-temanku tuh rombongan ke Singapura. Dengan di sana tuh udah sepi banget, karena emang orang-orang udah pada takut COVID dan aku tuh kok yang nggak takut waktu itu. Bukannya nggak takut sih, tapi karena demi Korea. Apapun itu demi Korea kayak gitu. Jadi ya udah aku ke sana. Pokoknya tempat-tempat wisata tuh udah sepi, orang-orang udah pada mulai pakai masker kayak gitu. Terus ya udah, tapi pas hari kedua, jadi aku tuh ke Singapura itu bener-bener uangku itu cuma buat hotel, makan. Aku nggak mau jajan kayak gitu. Ya udah, akhirnya hari kedua di Singapura pengumuman konser itu batal. Padahal pas itu kan Februari lagi ya, aku tuh kenal K-pop tuh Februari ya kayak gitu. Terus itu tuh aku pas masa-masa itu tuh juga Februari, kenapa sih gitu. Itu kan habis ulang tahunku kan, tanggal 23 itu ulang tahunku tuh aku udah galau, aku mau beli tiket enggak ya kayak gitu. Tiketnya ya itu tadi, kalau misalnya menang raffle kan nebusnya 1 juta sekian gitu. Nah ketika aku pakai calo itu 5 kali lipatnya gitu loh. Jadi kayak ya wes lah, aku ikutlah gitu. Nah aku kan udah pokoknya tuh udah yakin banget lah, aku udah dapat stempel 2 negara dari Singapura, nantinya itu ke KL. Terus habis itu masalah uang berapa saldonya nanti aku nurut temanku, pinjem temanku dulu, kalau uangku nggak nyampe segitu itu kayaknya udah ideal banget. Tapi pas hari kedua di Singapura itu konser dibatalkan. Aku ya udah, oh ya udah gitu, berarti emang ini main-main aja gitu. Terus hari selanjutnya itu aku ke KL. Nah di KL itu meskipun aku ke tempat macam-macam, itu aku juga mikir, overthinking, ini uangku dari tiket dibalikin nggak ya kayak gitu sama calonnya, dan itu tuh sekian gitu loh, sekian juta, ya lumayan buat hidup berapa bulan kayak gitu. Aku udah mikir, duh ini dibalikin nggak sama calonnya kayak gitu. Dan yang mengkomunikasikan dengan calon itu temanku, bukan aku kayak gitu. Jadi kayak was-was juga itu tuh, uangku bakalan balik apa enggak. Jadi kayak liburan nanggung tapi juga ya wes kayak gitu. Terus
sejak sejak tahu nggak jadi ke Korea, akhirnya aku di KL aku belajar. Gitu, itu sih perkenalanku dengan K-pop. Gitu. Ya. Kalau kenapa suka BTS ya karena 2017 ketika aku patah hatinya itu yang aku lihat itu adalah BTS gitu. Mungkin sebelum itu aku juga udah tahu tentang K-pop, boy band lain gitu. Cuman waktu itu ya udah aku dengerin aja. Tapi kan beberapa ARMY fansnya BTS itu bilang katanya BTS itu akan menemukan gitu ya. Maksudnya trennya itu ya mereka yang akan menemukan orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Nah mungkin juga waktu itu aku memang sedang butuh mereka kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya aku taunya BTS gitu. Aku sukanya BTS gitu. Kalau sampai sekarang pun juga aku sebenarnya juga cukup mengikuti bagaimana perkembangan K-pop kayak gitu. Cuman lagi-lagi karena mungkin aku tuh nggak ada yang aku banggakan ya dari diriku gitu. Ketika teman-temanku membanggakan bayinya yang lucu-lucu kayak gitu, terus pasangannya yang ganteng-ganteng atau yang keren kayak gitu, kan aku belum bisa memamerkan apa kayak gitu. Aku pekerja biasa, aku melakukan hal-hal yang kayaknya tuh aku tuh biasa banget gitu. Nah ketika aku menyukai BTS dan dia sekarang karirnya emang lagi keren banget, lagi di atas dan mereka menjadi nomor satu yang inilah, nomor satu yang itulah, aku tuh bisa memamerkan mereka. Sebenarnya itu tuh kayak nggak penting banget ya, tapi kayak aku ini loh BTS tuh pencapaiannya gini-gini, artis lain tuh nggak bisa gitu ya. Mungkin karena ini juga sih saat teman-teman yang lain oh iya anakku lucu banget kayak gitu, aku masih yang ya ampun Min Yoongi ganteng banget ini. Jadi masih yang kayak gitu dan ya gitu. Dan ternyata persinggunganku dengan BTS itu nggak sampai di situ aja. Setelah aku nonton konser, karena kan kalau industri apapun itu mengalami pergeseran ya. Jadi ketika aku menyukai BTS itu dunia fanfiction juga lagi naik gitu. Jadi kayak karena aku profesiku selama ini adalah editor, berarti dan aku penulis juga, nah aku bisa masuk ke situ. Kayaknya masuk ke buku aja sekalian ya Mas. Nah jadi ketika itu tuh karena ini ternyata bisa aku sangkutkan ke bidang kerjaku kayak gitu. Nah waktu itu buku-buku yang BTS profil, kemudian pencapaian mereka, albumnya mereka, kayak buku-buku yang unofficial dari agensinya itu menjamur banget ya. Kalau misalnya kita ngomongin copyright ya itu memang dilarang seperti itu. Cuman kita kan kita bicara tentang profit ya, ini tuh salah kayak gitu loh, kayak tapi kan salah itu nanti akan ada dibenarkan gitu loh. Jadi kalau dulu itu kayak gitu masih loss aja, masih pakai fotonya idol di sampul kayak gitu, gambar pun masih mencerminkan si idolnya gitu. Kayak dulu tuh mungkin ada penerbit A yang memang mereka idealis nggak mau kayak gitu karena itu tuh melanggar copyright kayak gitu. Tapi ada penerbit B yang ya ini tuh pangsa pasarnya tuh gede banget gitu, kayak idol tuh anak-anak K-pop itu bakalan nyari buku ini kayak gitu. Jadi kayak ya kita menyampingkan dulu tuh masalah hak cipta copyright itu dimelipirke dulu lah ibaratnya kayak gitu. Akhirnya beberapa orang menempuh jalan itu, aku pun juga ikutan di situ. Jadi kayak ya sebenarnya itu bukannya pamrih ya, kayak misalnya aku beli albumnya BTS, aku nonton konsernya BTS kayak gitu tuh aku udah mengeluarkan uang, kemudian aku menggunakan mereka untuk aku kayak itu, untuk aku mencari uang, itu nggak gitu juga. Cuman karena pasarnya itu pas dan kayak gayung bersambut gitu loh. Dan kalau misalnya kita ngomongin dunia yang ideal itu kan nggak langsung bisa, kita itu harus pelan-pelan kayak gitu. Nah waktu itu idealnya ya kayak gitu gitu loh. Cuman aku sekarang udah sadar diri kok, aku udah nggak melakukan itu karena hype-nya waktu itu ya udah aku ikut kayak gitu loh. Ya maafkan aku ya BTS. Jadi
akhirnya aku beberapa kali ada proyek buku sama teman-temanku ya, profil BTS lah kayak gitu ya, karena waktu itu aku sukanya BTS ya, aku taunya BTS ketika mengerjakan proyek dari penerbit A gitu tentang BTS ya, oke, penerbit B gitu. Cuman ada yang salah, itu tuh aku dulu tuh cuma dibayar murah dan ternyata buku itu bestseller. Astaga, sakit hati sekali sakit hati sekali waktu itu. Cuman ya wis lah, maksudnya mungkin ada rezeki lain gitu. Terus yang buku yang aku seneng kayak gitu tuh yang duet sama Arifia sama Derika yang judulnya Try Not to Cry. Itu mungkin itu akan menjadi karya yang terakhir yang aku menggunakan BTS kayak gitu, dan itu pun di pasar sekarang udah selesai, udah terjual semuanya kayak gitu. Tapi aku dari sana aku bertemu pembaca yang akhirnya kami berkenalan kayak gitu. Jadi ya itu dan sekarang pun ternyata aku kan dulu pas 2017 itu aku bertanya-tanya apakah aku akan menjadi orang yang cingkrak-cingkrak seperti ini, apakah aku akan menertawakan kayak gitu diriku di masa depan gitu. Nah ternyata ya sampai sekarang tuh berkelanjutan, dan BTS itu membantu banyak aspek kayak gitu loh, menyelamatkan banyak aspek kayak itu. Mungkin itu nggak cuma dari aku doang kayak gitu, nggak cuma hidupku tapi hidupnya banyak orang kayak gitu. Nah kalau dulu kan kita tahu fanfiction gitu kan, dan fanfiction itu ditulis sebenarnya kan dari fans ke idol yang tidak boleh dikomersialkan. Tapi ya lagi-lagi dunia ini tuh nggak seideal itu guys gitu loh. Jadi kayak ada hal-hal yang kita tuh bisa mengambil kayak gitu loh. Nah industri buku kan salah satunya yang mengambil hal itu gitu loh. Dan ketika ada pasarnya, ketika kita berkemampuan di situ, kenapa enggak gitu loh. Jadi gitu. Kalau dulu mungkin tokohnya Park Jimin sama ini ABC kayak gitu masih pakai nama idol asli, itu nggak apa-apa kayak gitu kan. Cuman kan seiring berjalannya waktu semuanya itu berubah, dan sekarang harus nggak pakai nama asli idol kayak gitu-gitu ya gitu sih. Nah sekarang tuh juga ada, setelah eranya fanfiction kemudian Wattpad, itu sekarang di Twitter tuh namanya AU, Alternative Universe gitu. Jadi dia itu ya tetap sama sih kayak fanfiction gitu, cuman konsepnya itu kayak chatting nanti, dan itu tuh ketika dicetak menjadi buku itu tuh tokohnya diganti. Awalnya misalnya John Jungkook sama ceweknya siapa kayak gitu, nanti Jungkooknya tuh diganti misalnya Arka atau Benny kayak gitu. Aduh kayak nggak ada nama lain aja, pokoknya diganti lokal. Jadi ya pembaca pasti oh iya ini berarti si Jungkook ini sebagai A, sebagai B. Jadi kayak kita tuh minjem si aktor itu buat di karya kita kayak gitu. Ya itu tuh tetap jadi pertentangan sih, kayak itu tuh tetap eksploitasi kita ke idol kayak gitu. Idolnya nggak dapat apa-apa, bisa dilaporin ke agensi kayak gitu. Tapi ya masalah dilaporin dan kita kena atau nggak kena itu kan ya kita nggak tahu ya, maksudnya apakah agensi itu emang akan mengurusi hal-hal seperti itu. Ya memang dulu ada majalah yang menggunakan BTS kemudian nggak izin, kemudian didenda berapa miliar kayak gitu. Cuman kan orang-orang di dunia penerbit ini juga berharap semoga penerbitku jangan kayak gitu kan. Jadi ada banyak doa kayak gitu, akhirnya ya wes, akhirnya dihajar aja kayak gitu. Nah sampai sekarang pun aku masih BTS itu berpengaruh ke proses kreatifku. Proses kreatif apa sih? Kayak sok banget gitu loh. Kayak aku suka nulis kayak gitu. Aku juga nulis AU. Nah, BTS ini tuh juga aku bawa di AU ku, dan aku menggunakan nama lokal ketika aku komersialkan karya-karyaku itu. Dan ternyata dari BTS juga itu menghubungkan aku dengan orang-orang baik banget. Mungkin aku juga ada yang nggak suka sama aku. Ya iyalah jelas, ngapain sih, masa kayak pasti ada lah yang nggak suka sama aku kayak gitu, cara nulisku kayak gitu, karena aku backgroundnya dari penerbitan, dari editor, kemudian melihat aku terjun di fanfiction itu kan sekitar tahun 2020 lah, 2020 di AU sih, maksudnya di AU itu 2020 melihat
bocil-bocil itu, dedek-dedek itu tuh nulis seenak sendiri kayak gitu, kayak yang dirangkai sama dipisah gitu. Itu kan udah sebagai jiwa editorku kan aku memberontak, iya apa sih gitu, udah like-nya banyak, komentarnya banyak, aduh baper banget kan, baper dari mana, ini nulisnya aja salah kayak gitu. Aku tuh awal-awal kemunculanku tuh aku kayak marah-marah gitu loh ke mereka, kayak nulis yang bener tuh kayak nggak kayak gini gitu. Oke, kamu menggunakan idol kayak gitu, oke, tulisanmu itu disukai, ayo dong belajar cara nulis yang bener tuh kayak gini loh, cara yang nulis yang bener tuh kayak gini. Aku kemunculan awalku itu udah kayak gitu, dan aku tahu banyak banget yang kontra. Ya aku tuh tahu, aku sampai sekarang sih masih memantau ya akun-akun yang dulu gak suka sama aku kayak gitu. Tapi ya udah, orang tuh berkembang dengan caranya masing-masing. Akhirnya aku juga balik lagi kalau di dunia ini tuh nggak ada yang ideal, jadi ya aku harus menerima itu. Dan akhirnya untuk menyiasati itu masih dengan BTS, aku menulis cerita-ceritaku itu selain sesuatu yang dekat dengan aku, juga tentang dunia penerbitan, dunia editing itu aku bawa ke dalam tulisanku. Jadi ketika aku tahu sih nggak semua penulis itu membaca AU, karena dia udah sibuk dengan AU-nya sendiri, dengan tulisannya sendiri kayak gitu. Jadi yang membaca adalah ya pembaca gitu, jarang banget penulis yang baca. Cuman dari situ kan aku juga kayak ngasih kayak edukasi kayak gitu. Jadi kayak ini loh, kalau yang benar tuh kemana itu tuh dipisah kayak gitu. Jadi aku dari kalau frustrasi yang benar bukan frustasi kayak gitu, dari AU itu aku menyisipkan hal-hal seperti itu biar orang-orang tuh tahu kalau ini tuh yang benar, ini tuh yang salah kayak gitu. Dan aku juga seneng banget karena banyak yang DM aku, jadi kayak, Kak kamu dari jurusan bahasa Indonesia ya kayak gitu. Terus Kak aku tuh sebenarnya galau mau kuliah jurusan apa ya kayak gitu. Terus pas itu beberapa bulan kemudian dia bilang, Kak aku ngambil bahasa Indonesia loh kayak gitu, karena aku pengen banget nulis bener kayak gitu. Terus kayak kayak misalnya edit kayak gitu, Kak aku pengen edit nih, aku tolong ya dieditkan, nanti berapa ininya fee-nya aku manut deh kayak gitu. Terus Kak aku tuh ada PR, gara-gara aku baca tulisannya Kakak, aku jadi tahu kata yang baku mana, yang nggak baku mana kayak gitu. Dan aku tuh merasa kalau wah ini tuh dari aku seneng BTS loh kayak gitu. Aku dari seneng BTS, terus aku dari marah-marah dengan orang-orang yang nulisnya kok kayak gini. Terus akhirnya aku ya wes, daripada aku marah-marah, aku semakin banyak yang nggak suka kayak gitu. Ya wes lah, akhirnya dari tulisanku itu aku menyisipkan hal-hal yang pengen aku sampaikan. Itu sekitar 2020 sampai 2021 sih. Kalau masuk 2022 ini aku udah temanya lebih banyak. Dan kalau aku melihat tulisanku dulu, aku juga kayak heran ya, oh aku dulu nulis kayak gini ya kayak gitu. Cuman kayak berat juga ya ini bahasanku kayak gitu. Dan aku tipe yang memang berkembang untuk, jadi ada di itu penulis AU itu ada geng-gengan juga gitu loh. Jadi aku nggak masuk geng, tapi emang aku ada beberapa penulis yang emang deket kayak gitu, dan kami berjalan beriringan gitu. Jadi nggak yang langsung wah followernya segini kayak gini ya, karena aku nggak mampu di jalan seperti itu kayak gitu. Tapi ya udah aku pakai jalan itu. Dan ya itu tadi, BTS itu kalau mungkin awalnya kayak mereka yang menemukan aku mencintai BTS, dan aku dipertemukan dengan orang-orang baik gitu loh, yang aku tuh nggak nyangka kalau untuk laporan SPT pajak itu ternyata aku akhirnya gara-gara baca tulisan tuh dipertemukan dengan pegawai pajak, aku dibantu kayak gitu. Terus kayak misalnya pas kemarin COVID kayak gitu, aku dipertemukan dengan orang-orang yang kerja di kesehatan. Aku dikasih tahu, ini loh Tio, obatnya tuh gini. Kemudian ketika aku mau ke Jakarta, nginep tempatku aja gitu sama temanku yang lain. Jadi kayak oh ya ini itu mengeratkan kami. Belum lagi kalau misalnya aku tuh kayak bete kayak gitu, kayak ya ampun kok gini banget sih misalnya, ya itu keluhan biasalah ya, kok kayak gini banget sih, entah itu kerjaan, entah itu keadaan gitu. Tiba-tiba ada temanku yang aku udah kirim kokumi loh kayak gitu. Terus kemarin juga ulang tahun, kamu kayaknya capek banget ya, nih aku kasih kado ya kalungnya Min Yoongi kayak gitu, yang itu harganya mahal banget kayak itu harganya mahal banget. Kayak tuh kadang tuh aku ngerasa
aku tuh pantas ya mendapatkan ini kayak gitu. Tapi ya itu tadi kan ya itu tadi akhirnya aku dipertemukan dengan orang-orang baik banget kayak gitu, dan itu semuanya dari BTS. Dan aku juga ngerasa kalau ya berarti BTS itu bermanfaat kayak gitu loh, bermanfaat untuk fansnya kayak gitu. Ya mungkin idol lain itu juga, maksudnya karena ini di sini aku sebagai ARMY dan aku tahu mendalam tentang BTS. Jadi ya kayak gitu, aku taunya lingkup BTS. Tapi di sisi lain tentang BTS-nya sendiri itu kan aku kayak meminjam BTS buat karyaku kayak gitu kan. Di sisi lain itu juga BTS itu bacaan mereka itu juga berpengaruh banget buat ARMY kayak gitu. Kayak misalnya Yoongi baca Almond kayak gitu, langsung tuh kayaknya seluruh ARMY di Indonesia tuh nyari deh itu Almond udah diterjemahin belum ke dalam bahasa Indonesia. Udahlah, ternyata penerbit G gitu. Langsung itu kayak yang sebenarnya itu buku terbitan lama terus nggak sengaja dibaca idol, dibaca Min Yoongi kayak gitu, terus langsung mereka cetak ulang. Ya iyalah, mesti kayak orang-orang menyerbu si buku itu karena bagus kayak gitu. Itu Yoongi ya, belum lagi Taehyung, Kim Taehyung yang CV yang dia pas di bandara itu dia megang buku kayak gitu yang aku lupa sih judulnya apa, pokoknya seni berbicara atau apa ya, itu pokoknya itu warnanya putih, terus akhirnya langsung lah berbondong-bondong penerbitan mencari nih, ini udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia apa belum ya, karena pengalaman dari Almond itu kan ternyata dia udah ada versi bahasa Indonesianya ya kayak gitu. Terus ya udah, karena aku juga sebelumnya aku bekerja di bidang penerbitan, aku pun berproses untuk itu kayak gitu. BTS membawa dampak yang ketika mereka, aku nggak boleh lepas ketika mereka ada acara dan kira-kira membawa buku kayak gitu, karena itu kan juga buat perusahaanku juga waktu itu gitu loh, buat omset lah, profit lah, ya itu segala macam kayak itu. Intinya ya totalitas di pekerjaan, totalitas di funneling kayak gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu pengaruhnya. Dan mungkin buku-buku yang dibaca idol itu nggak semuanya masuk ke kita. Tapi aku juga pernah ditanya, apa kamu baca semua buku-buku yang ratusan ribu itu kamu beli? Ya aku jawabnya aku enggak gitu loh. Kayak yang buku psikologi misalnya Map of the Soul itu pernah dibaca sama RM, BTS, Namjoon, Kim Namjoon. Aku cuma sampai halaman 30 ya, karena itu tuh berat gitu. Itu buku psikologi. Terus Persona itu juga masih plastikan, buku yang dibaca Taehyung itu juga masih plastikan. Tapi terus buku yang Topoki itu juga masih sampai halaman berapa ya, 50, nggak tak lanjutin. Terus buku-buku lain yang dibaca BTS itu ya semuanya aku buka, tapi nggak aku selesaikan, atau ya ada yang plastikan. Tapi ini tuh jadi pembelajaran juga buat industri kayak gitu loh. Mesti yang itu tuh berkenaan dengan pekerjaanku, sekalipun nggak baca tetap beli kayak gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, kayak orang itu dibaca sama ini kok, jadi kayak aku tuh harus punya juga loh bukunya yang dibaca sama BTS kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh kayak kepuasan juga. Kalau misalnya buku itu, kalau Almond tuh aku selesai karena dia novel ya. Kalau aku non fiksi tuh kayaknya tuh susah gitu bacanya tuh. Jadi jadi kayak itu tuh BTS yang aku juga menggunakan mereka, figur mereka, tapi aku juga mencari tahu hal-hal yang disukai sama mereka, dan itu kaitannya dengan buku dan dengan pekerjaan seperti itu. Kalau ditanya seloyal apa menjadi menjadi fans BTS kayak gitu, kemudian apakah harus loyal, apakah menjadi seorang yang mengagumi idol itu harus kaya raya kayak gitu, apakah mengidolakan idol itu tuh membutuhkan duit banyak, itu jawabannya bervariasi. Dan kalau misalnya ditanya apakah mahal, ya kalau kamu misalnya nggak punya uang, ya itu akan menjadi mahal kayak gitu. Cuman kan mahal itu bisa disiasati. Oh ya udah, aku semampuku tuh kayak gini, jadi aku nggak usah lah gitu yang ABC kayak gitu. Terus untuk menandakan dia menjadi fans yang benar-benar fans itu kan nggak cuma dari satu aspek kayak gitu. Kamu mungkin bisa nonton konser, ya udah silahkan nonton dengan biaya yang ABC
sekian puluh juta itu tadi. Tapi kalau misalnya kamu mampumu itu streaming ataupun beli lagu mereka ataupun langganan di Spotify yang premium atau YouTube premium kemudian streaming, itu ya bisa. Jadi pas aku 2017 kenal K-pop itu aku merasa keadaan keuanganku belum begitu bagus gitu. Jadi kayak ya udah aku pasrah aja, kalau misalnya disuruh streaming ya udah streaming kayak gitu. Terus kalau aplikasi yang premium aku sama teman-temanku sesama ARMY akhirnya juga menggunakan aplikasi premium untuk bareng-bareng yang family kayak gitu. Kemudian YouTube juga kalau mereka comeback kayak gitu langsung membuat premium kayak gitu. Itu usahaku kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kan keadaan perekonomian itu ternyata juga alhamdulillah itu semakin baik. Jadi kuat nih. Kalau konser 2017 nggak usah dihitung ya, karena itu tuh kayak uji coba gitu loh. Terus album gitu. Akhirnya setiap comeback juga beli album kayak gitu. Terus ketika sekarang semakin kesini semakin tua kayak gitu, apa sih hal-hal yang dulu itu bisa aku lakukan ternyata sekarang nggak bisa, kemudian yang dulu nggak bisa aku bisa lakukan sekarang, kan berkembang seperti itu. Album oke, lightstick oke, untuk segala macam untuk mendukung mereka di chart itu tuh oke lah, udah ditempuh kayak gitu karena memang bisa gitu. Cuman kan nggak semua orang seperti aku, dan ada orang yang lebih dari aku kayak gitu loh. Jadi ketika ada perdebatan sengit misalnya, kok kamu nggak streaming sih kayak gitu, kok kamu cuma beli album doang nggak streaming kayak gitu tuh. Sebenarnya apa ya, orang-orang ya itu tadi caranya orang mendukung itu tuh berbeda gitu. Sebagai pekerja misalnya di real life itu tuh kita udah yang sibuk banget dengan deadline, dengan tanggungan pekerjaan, dengan mungkin teman-teman yang toksik atau mungkin atasan yang seperti apa kayak gitu. Ya untungnya aku tidak menemukan yang seperti itu kayak gitu ya. Jadi kayak lingkungan pekerjaanku selama ini tuh bagus dan itu tuh mendukung banget. Ya walaupun ada selentingan suara, apa sih K-pop kayak gitu, cuman alhamdulillah untuk lingkungan pekerjaanku selama ini teman-teman dan banyak yang mendukung kayak gitu loh. Jadi tapi kan nggak semua orang lagi-lagi kayak aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu tuh mampunya buat streaming, ya wes streaming kayak gitu. Kayak kemarin misalnya ada fan war kayak itu. Jadi kayak permasalahannya sebenarnya itu tuh sepele banget dan kita tuh nggak perlu otot untuk menanggapi itu. Kayak misalnya lokal ya, misalnya kayak orang yang nggak tahu K-pop terus di Twitter, awas loh diserang sama tentara misalnya kayak gitu. Terus ARMY langsung menunjukkan prestasi BTS bla bla bla. Ya kayak gitu menurutku aku udah nggak di usia itu kayak gitu. Terus kayak misalnya kemarin tuh Jimin rilis soundtrack ya OST untuk drama kayak gitu. Ada juga kemarin pertentangan kenapa di ini jam segini atau yang paling baru album BTS yang Proof ini yang baru, kenapa demo yang member ini nggak ada, kenapa ini ada kayak pembagiannya tuh nggak imbang kayak gitu, dan mereka tuh mengeluarkan unek-unek tuh seperti besok itu kiamat. Jadi kayak dan ketika aku tidak ikut dalam rombongan itu, aku nge-tweet dengan slow sebenarnya tweetanku itu. Kenapa? Ya karena itu tuh mesti udah diperhitungkan kok oleh agensi, oleh artisnya kayak gitu. Ya ada yang mengirim di pesan rahasia kayak gitu, ya maki-maki aku. Ya kamu tuh ngapain? Kamu tuh cuma nulis kayak gitu, kayak kamu tuh nggak bela kalau misalnya ini gini diginiin ya karena kamu tuh nggak suka sama ini, kayak ya tuduhan-tuduhan kayak gitu. Cuman kan kembali lagi aku sebagai pekerja, aku yang punya pekerjaan untuk mengurus itu tuh udah bukan waktuku lagi kayak gitu loh. Jadi kayak ya itu tuh sebenarnya nggak ada guna. Dan Kim Namjoon sendiri si RM itu udah bilang ya misalnya ada sesuatu tuh nggak usah langsung apa-apa disamber, dikomentarin kayak gitu loh. Jadi ya gitu, kalau misalnya kita mampunya streaming ya udah streaming, kalau mampunya kita beli album ya wes nggak apa-apa beli album, kalau misalnya bisa beli tiket buat konser ya itu sebagai dukungan kayak gitu loh. Terus masalah war kayak gitu ya, tarung di internet, jangan salah, saya pernah diserang sama netizen. Jadi kenapa saya di akun saya itu saya pasang kunci, karena saya pernah diserang oleh netizen. Saudara-saudara, itu sebenarnya aku tuh juga nggak menyangka, dan itu
bulan-bulan seperti ini. Jadi pas BTS itu mau ulang tahun kayak itu, aku lupa sih itu udah 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. Itu jadi ada salah satu member grup yang kesandung masalah narkoba, tapi itu kan belum terbukti ya. Kalau sampai sekarang itu terbukti atau enggak, aku udah nggak mau tahu, karena itu tuh udah merusak tatanan hidupku banget lah sebenarnya, terlibat dalam fanware itu tuh. Jadi di BTS ulang tahun itu ada namanya BTS Festa, jadi kayak ya anniversary-nya kayak gitu. Aku tuh nge-tweet, ya berduka secukupnya, festa sepuasnya. Maksudku festa itu buat ulang tahunnya BTS, festa kayak gitu loh. Nah, dia pelintir lah sama dan itu tuh pas waktu itu kan BTS lagi ya waktu itu banyak banget serangan buat BTS kayak gitu loh. Jadi sasaran empuk banget kalau misalnya ada ARMY yang nge-tweet salah, itu tuh jadi bulan-bulanan itu tuh pokoknya empuk banget lah sasaran di situ waktu itu. Nah, ya udah akhirnya sama fandom lain, fans lain dipelintir lah tweetku tadi. Aku ngomong festa itu dibilangnya pesta sepuasnya buat merayakan salah satu member grup yang kena kasus narkoba. Jadi itu tuh aku langsung kunci akun. Aku awalnya nggak kunci akun, aku masih biasa gitu, dan aku foto profilku masih pakai fotoku sendiri kayak gitu. Waktu itu langsung fotoku di-spill sama beberapa akun gosipnya K-pop yang itu tuh fanbase yang itu tuh besar banget. Jadi waktu tahun-tahun itu tuh aku seneng banget emang, aku tuh seneng banget scroll Instagram kayak gitu tuh, nyari keributan gitu loh. Aku emang sengaja lihat kegoblokan orang-orang kayak gitu loh. Sering banget akun A yang followernya 34k atau 50k kayak gitu, yang gosip-gosip antar fandom tuh aku tuh seneng banget itu nyari, bener-bener liatin, ih goblok banget sih orang-orang, ya ampun kayak gini aja dikomentarin kayak gitu. Aku tuh seneng banget. Sampai akhirnya aku berhenti itu karena apa? Karena akunku masuk di situ. Aku jadi bahan gosipan di situ. Kayak yang aku biasanya tidur goleran itu sambil nyekrol gosipnya orang-orang, jadi aku yang digosipin di situ kayak gitu. Aku sampai kok sampai segininya ya ternyata. Habis itu aku ganti foto profil, kemudian aku kunci akun, dan itu langsung orang-orang itu karena nama akun Instagram Twitter sama Instagramku itu kan sama ya. Orang-orang tuh nyerang aku sampai ke Instagram. Jadi kayak mereka tuh emang bener-bener nggak tahu ya, mereka tuh kayak langsung meluapkan segalanya itu tuh, yang ngatain, nyumpahin kayak gitu. Fotoku yang diedit ada gambar apanya lah, jorok lah kayak gitu tuh, langsung itu tuh nyebar, dan aku tuh di-mention. Makanya aku tahu kalau ini ada yang posting kayak gini gitu. Sebenarnya itu aku nggak share ke teman-teman kerja, maksudnya ya lingkunganku untuk mencintai K-pop dengan kerjaan itu ya aku membatasi kayak gitu. Jadi aku tuh nggak nge-share, nggak ngomong kalau aku tuh kemarin kena kasus loh kayak gitu tuh nggak. Sampai akhirnya itu waktu libur ya, itu kan lebaran kayak gitu, temanku tuh yang aslinya Kalimantan, adik-adiknya itu ya kan ARMY itu, meskipun aku udah 30 plus kayak gitu, ARMY itu kan banyak banget yang SMP, SMA itu kan, SD kayak gitu. Nah, keponakannya temanku, dia masih SMP, dia membukalah portal gosip, ada diriku di situ. Lah temanku kak ini loh ada ARMY yang ngeselin banget, masa gini kayak gitu. Maksudnya aku tuh ya tetap aku dicela ARMY, dan aku dicela oleh seluruh fandom kayak gitu. Terus temenku tuh lihat kayak iseng gitu loh, apa sih gitu. Dia nengok, loh kok TV sih kayak gitu. Jadi kayak teman kerjaku yang dia mudik ke Kalimantan tahu kalau misalnya aku jadi perbincangan seluruh Indonesia itu tuh dari keponakannya kayak gitu. Jadi kayak dia langsung WhatsApp aku, "Teo, kamu tuh ngapain nih?" Aku kayak gitulah. Akhirnya aku cerita kronologinya kayak gitu, dan ketika ada itikat baik dari pembuat pertama yang menyebarkan gosip itu pun tetap mereka nggak mau mengalah kayak gitu. Tetap aku tuh yang salah kayak gitu. Ya pokoknya banyak banget, dan mereka tuh tetap berkilah kalau aku tuh yang salah, meskipun aku sudah menjelaskan kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Dan dari lingkaran pertemananku juga akhirnya aku tahu orang-orang yang menganggap aku tuh juga salah gitu loh, tapi dia emang dari fandom lain ya. Tapi setelah itu ya akhirnya aku ya bodo amat loh, kan lingkaranku itu penulis juga ya, penulis sama editor gitu. Dulu ketika
dia menerbitkan buku, aku mungkin masih perhatian untuk oh ya aku belilah kayak gitu. Tapi begitu tahu dia juga ternyata ikut orang yang nyinyirin aku, ya ngapain aku ngasih uangku buat dia, buat royaltinya dia. Akhirnya ya udah, berarti aku malah tahu ketika aku di titik itu, ketika aku menjadi bahan benci orang-orang gitu, aku tahu sih kayak teman-teman yang yang benar-benar ini entah itu karena mendukung aku, ngayem-ayemi aku karena aku temennya, atau karena emang dia tuh dendam dengan BTS dan meluapkannya ke aku kayak gitu kan, jadi kelihatan kayak gitu. Nah kalau dari apalagi ya, kalau fanwar ya kayak gitu. Terus kayak misalnya orang membenci lah, balik lagi ke orang membenci, karena aku pernah menjadi sasaran. Aku tuh jadi tahu kalau sebenarnya orang-orang di Twitter itu, orang-orang yang marah-marah itu bisa kemungkinan mereka memang tidak bahagia gitu. Jadi mereka itu membawa masalahnya sendiri-sendiri, entah itu pekerjaan, entah itu beban keluarga, entah dia nggak punya uang, entah dia itu paketannya habis, atau entah itu jaringan internetnya jelek kayak gitu, dan dia ada kemarahan. Nah ketika aku kesandung ya itu tuh kok ya aku yang jadi bulan-bulanan kayak gitu, kesempatan mereka buat meluapkan marah itu, sebenarnya mereka tuh nggak tahu aku nggak harus marah kayak gitu, tapi karena mumpung ada ini ya udahlah, apa ngomong anjing lah, brengsek lah kamu, apalah kayak gitu. Jadi ketika, dan itu tahun itu aku jadi tahu, jadi paham kalau oh ya udah, berarti ada tipe-tipe orang yang seperti ini, dan ketika di masa depan mungkin aku akan kesandung hal serupa, aku nggak perlu terlalu panik, aku nggak perlu terlalu tutup kunci akun dan minta maaf udah kayak gitu loh, karena kan niatnya nggak seperti itu gitu. Aku pun waktu itu aku nggak blunder, aku yakin aku tuh nggak blunder, karena itu tuh dua hal yang berbeda, karena aku kepleset aja waktu itu kayak gitu. Jadi sekarang pun karena hal itu aku menjadi orang yang ketika komentar itu juga nggak langsung apa yang hype aku langsung komentar kayak gitu, apalagi kalau itu bukan ranahku. Dan ketika aku mengomentari sesuatu dan itu yang like-nya sampai 700 atau sampai gitu, aku udah panik duluan, aduh ini nanti jadi kasus enggak kayak gitu. Jadi kayak aku semakin hati-hati, dan ketika teman terdekatku atau temanku ada yang kayak gitu, aku mencoba memberikan pemahaman kepada mereka kalau orang-orang yang marah ini tuh bukan semuanya marah karena tweet kamu, karena pemahaman kamu yang kayak gini, tapi mereka itu ada masalah tersendiri yang diluapkan karena mumpung, kayak aji mumpung kayak gitu. Gitu sih.